pelantikan presiden secara khusus pidato Presiden Prabowo ketika atau selesai dilantik sebagai presiden dengan pidatonya yang sangat berwibawa dan menyentuh hati karena perhatian Presiden Prabowo kepada rakyat kecil begitu besar, dan kemudian juga ketika kabinet yang disusunnya pertama-tama menimbulkan kekhawatiran karena jumlah yang cukup banyak, tidak biasa. Tapi di satu sisi juga ada suatu harapan, yaitu ada kerjasama ataupun ada harapan kerjasama seluruh para pemimpin bangsa ini, para orang-orang yang dianggap ya memiliki kemampuan begitu. Kita berharap ya dengan adanya semacam rekonsiliasi nasional, mungkin kita anggap begitu, ada anggapan rekonsiliasi nasional dengan dirangkulnya dari berbagai pihak, berbagai lembaga, ya meskipun masih ada partai yang belum bersedia, tetapi paling tidak adalah bahwa di sini sudah ada rekonsiliasi nasional yang kelihatannya akan menjadi harapan untuk mendorong adanya kerjasama semua elemen bangsa pada pemerintahan yang baru ini untuk menghadirkan Indonesia yang lebih sejahtera, apalagi di tengah-tengah tantangan yang ada itu. Tapi sayangnya belum juga masuk dalam pembekalan beberapa menteri daripada kabinet yang baru ini, kabinet merah putih, sudah melontarkan kata-kata yang menimbulkan polemik. Misalnya saja tanpa sebuah penjelasan yang matang, tiba-tiba Yusril Mahendra mengatakan tahun 1958 tidak ada pelanggaran HAM berat. Ya, ini kan bukan masanya dia berbicara hal tersebut, karena dia juga belum membuat sebuah ulasan, sebuah penelitian ataupun ya tidak bisa lah sebagai apa namanya pernyataan pribadi. Mestinya dia juga kemudian setelah memegang jabatan, kemudian mengumpulkan data-data, ya kemudian barulah dia melontarkan kajiannya. Tentunya bukan kajian yang berasal dari dirinya sendiri. Tidak ada menteri yang bisa mampu menghasilkan kajiannya dengan sendiri, karena ya, tentu saja dia membutuhkan orang-orang yang lainnya untuk bersama-sama mengkajinya dan kemudian baru menjelaskan apa yang dia maksud. Tidak itu saja, kemudian juga ketika kita melihat salah seorang dari Menteri Hak Asasi Manusia yang tiba-tiba melontarkan jumlah ya anggarannya 20 triliun yang mengagetkan sekali. Nah, ini juga menjadi persoalan karena bagaimana angka itu bisa muncul begitu. Saya juga tidak tahu ya. Karena bagi orang-orang yang sudah biasa membuat sebuah perencanaan untuk mengeluarkan kata seperti itu atau angka seperti itu bukan sesuatu yang mudah begitu. Itu harus dikaji lebih dulu. Demikian juga ada kebingungan juga mengenai pendidikan dasar dan menengah yang akan mengalami perubahan juga. Dan kelihatan juga memang ya dari segi kurikulum sih kita yang memahami bahwa perubahan bagaimanapun sebuah pendidikan kan elemen pendidikan itu sudah cukup jelas. Tapi persoalannya adalah ketika penekanan-penekanan pada sebuah elemen tertentu dari pendidikan berbeda dengan yang sebelumnya, ini akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ya. Karena setiap perubahan dari setiap komponen pendidikan itu tentunya juga akan merubah arah visi pendidikan itu sendiri. Karena visi misi pendidikan itu sendiri harus diturunkan dalam program-program yang ada yang terkait dengan komponen-komponen standar dari sebuah pendidikan. Maka dengan demikian, ketika ada perubahan-perubahan penekanan, berarti ada visi misi yang berubah seperti itu. Maka ini pun akan terjadi dalam dunia pendidikan. Ada lagi hal yang lucu ketika sebuah acara keluarga menggunakan kop surat pemerintah yang kita dengar. Ini juga hal-hal yang kelihatannya terlalu ceroboh begitu. Ya, mungkin juga apakah karena bergembira atau terlalu bergembira atau apa, saya juga tidak tahu. Karena kalau melihat dari mereka yang dipilih itu, mereka seperti ada kebahagiaan-kebahagiaan tersendiri. Memang tidak salah dipilih sebagai orang-orang yang penting dalam pemerintahan dan memiliki kesempatan, memiliki kuasa. Tentu tidak salah juga untuk berbahagia. Tetapi sekali lagi sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Prabowo bahwa pemimpin itu bekerja untuk rakyat, bukan
pemimpin itu merampok hak rakyat, tapi pemimpin bekerja untuk rakyat. Di tengah-tengah kondisi tersebut, tentunya kita berharap ya. Pertama, setelah kita melihat pidato Presiden Prabowo yang penuh harapan, di mana dia berjanji akan membuat rakyat miskin tersenyum, bahkan tertawa, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan banyak lagi yang diutarakan yang merupakan kebutuhan penting untuk rakyat Indonesia saat ini. Dan kemudian juga hal-hal yang kemudian mengagetkan kita dalam beberapa hari ini, kita berharap juga ketika ada pembekalan-pembekalan ini mungkin akan menolong para menteri untuk bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari beberapa hari ini, tampak mereka tidak punya kerjasama yang baik karena mereka langsung mengumumkan pandangan-pandangan mereka sendiri, padahal mereka juga belum bertemu bersama-sama, belum melihat visi-visi dari Presiden Prabowo, dan kemudian juga melihat program-program daripada teman-teman yang lain secara umum begitu, sehingga akhirnya bagaimana koordinasinya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimanapun juga sebuah perjalanan pemerintahan itu memerlukan evaluasi. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan, maka tidak bisa perubahan itu tanpa evaluasi. Memang kita punya kebijakan. Biasanya memang ada kebijakan, ada visi misi begitu. Kemudian ada sosialisasi visi misi, dan kemudian ada pelaksanaan, dan kemudian juga ada evaluasi, barulah ada tindak lanjut perubahan-perubahan yang ada. Nah, sebenarnya bisa dibuat sebuah pengamatan langsung, walaupun evaluasi yang mendalam itu sebenarnya harus sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu yang bisa dipilih dalam setiap tempat-tempat mereka itu. Karena perubahan daripada jumlah menteri ini saja harusnya sudah merupakan evaluasi. Berarti sudah ada hal-hal yang dilakukan untuk bisa mengembangkan tersebut. Berarti adalah tinggal saja melihat supaya para menteri kabinet merah putih itu bisa jelas-jelas memahami visi misi dari Presiden Prabowo yang kemudian juga diturunkan ya dalam program-program yang ada. Dan program-program yang ada itu harusnya juga bisa bisa ada arahan ataupun ada turunan daripada visi misi dari Presiden Prabowo tersebut. Dan kemudian juga dengan demikian, karena ada visi misi dari Presiden Prabowo itu terkait juga dengan kerjasama daripada semua kementerian yang ada, sehingga kementerian yang ada ini tidak kerja sendiri-sendiri, karena kalau kerja sendiri-sendiri ini akan sangat menghabiskan banyak anggaran, apalagi dengan kabinet yang gemuk ini. Tapi kita tetap masih berharap bahwa pembekalan yang diberikan di Akademi Militer ini bisa menolong para menteri ini saling mengenal, dan kemudian bisa memiliki komitmen, dedikasi bersama untuk bersama-sama berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tentunya program-program atau yang turunkan dari visi-visi dari Presiden Prabowo ini juga bisa dipahami oleh para menteri, dan kemudian mereka tidak lagi berbicara terlepas daripada yang lain ya. Ada integrasinya sehingga rakyat tidak menjadi bingung. Harapan rakyat yang begitu besar dengan pemerintahan yang baru ini mestinya juga dibarengi dengan usaha yang kerja keras dari kabinet merah putih ini. Dan kita berharap Presiden Prabowo yang selalu menekankan semangat patriotismenya juga mengalir kepada para menteri, sehingga apa yang dikatakan dengan tegas pemimpin bekerja untuk rakyat itu kita nantikan. Dan kita berharap ya dalam beberapa tahun ke depan ini ada perubahan penting. Saya percaya bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat kalau kita bersatu di bawah Pancasila tanpa ada diskriminasi, dan kita berjuang untuk bersama menyejahterakan Indonesia. Dan kita tentu berharap pendidikan baik dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang merupakan institusi penting yang bisa memperubahan yang sangat cepat di negeri ini dapat diperhatikan dengan baik, sehingga dengan demikian majunya pendidikan tinggi, pendidikan di negeri ini, maka otomatis akan memajukan seluruh bidang kehidupan di negeri ini, yang kemudian ujungnya adalah pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur.